Di video ini kita akan belajar listening comprehension part B tentang why listening. Jadi di video ini kita akan belajar tip-tip tentang bagaimana atau apa saja yang harus kita lakukan ketika audio listening part B itu sedang diputar. Kita mulai pembahasannya dari tip ke-20, yaitu menentukan topik. Selama audio listening part B diputar, kita harus memikirkan tentang topik apa yang sedang dibicarakan. Kalau di tip sebelumnya, kita harus memprediksi topik ketika audio listening part B itu belum diputar. Tapi kali ini ketika audio listening part B sudah diputar dan sedang berlangsung, selama mendengarkan audio tersebut, kita harus menentukan topik percakapannya itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berkonsentrasi atau fokus terhadap bagian awal dari percakapan tersebut. Nah, jadi di sini terdapat cuplikan dari percakapan listening part B. Seharusnya percakapannya itu lebih panjang. Jadi karena ini cuplikan, jadi cuma 3 line saja. Man, you cannot believe what I just got. Woman, I bet you got that new car you have always wanted. Man, now, how in the world did you figure that out? Dari cuplikan awal percakapan ini, kita bisa menentukan topik dari kosakata yang dipakai dan juga struktur kalimat yang digunakan. Dari struktur kalimat yang digunakan dan kosakata yang dipakai, ini jelas bahwa percakapan antara man sama woman ini adalah percakapan antar teman. Nah, karena terdapat kata new car sama always wanted, ini bisa dipastikan bahwa percakapan yang akan berlangsung nanti adalah tentang mobil baru yang baru saja si man ini dapatkan. Jadi seperti itu ya caranya menentukan topik ketika audio listening part B itu diputar. Kita disarankan untuk fokus dan berkonsentrasi terhadap bagian awal percakapan, karena bagian awal percakapan itu biasanya bisa memberikan gambaran tentang bagaimana percakapan selanjutnya itu akan terjadi. Kemudian tip ke-21, menarik kesimpulan tentang who, what, when, dan where. Selama audio listening part B diputar, kita harus membayangkan tentang situasi percakapannya. Kita harus memikirkan tentang pertanyaan berikut ini. Contohnya, who is talking? Siapa yang sedang berbicara? Antar teman, atau antara student dan teacher-nya, atau antara petugas administrasi dengan seseorang. When does the conversation probably take place? Kapan percakapannya itu terjadi? Where does the conversation probably take place? Di mana percakapannya itu terjadi? What is the source of information for the conversation? Apa sumber informasi dari percakapan ini? Bisa dari koran, bisa dari sebuah buku, atau berita yang disampaikan di televisi. Begitulah contohnya. Kemudian ini adalah contoh percakapan listening part B dalam TOEFL. Ini cuma cuplikannya saja. Man, why do you have so many books? Woman, I need them for my paper on George Washington. Do you know how I can check them out? Man, yes, you should go downstairs to the circulation desk and fill out a card for each book. Selama kita mendengarkan percakapan ini, kita harus memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita pelajari tadi. Nah, pertanyaannya pertama ini, who is probably talking? Kira-kira siapa yang sedang berbicara? Nah, ini dilihat dari kosakata yang dipakai, itu man sama woman ini hubungannya teman. Jadi siapa yang sedang berbicara? Ya antar teman atau antar murid di sebuah kampus atau sekolah. Kemudian where are they? Di mana mereka? Mereka sedang ada di perpustakaan. Cluenya adalah terdapat kata circulation desk. Meja sirkulasi itu hanya terdapat di perpustakaan. Kemudian nomor 3, what course are they discussing?
mata kuliah apa yang sedang mereka diskusikan. Di sini terdapat kata George Washington. Nah, jadi kira-kira mata kuliah mereka diskusikan adalah mata kuliah tentang sejarah. Sejarah Amerika mungkin.